Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tutorial penyelesaian kasus pada perusahaan dagang PT Kaisar Motor. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Fajar Rizky Syah, Muhammad Fikri, Siti Mariah, dan Sohiwanolo Gulo. Penyelesaian pertama, kita bisa lihat di soal ada tentang informasi umum. Mari kita masukkan ke dalam aplikasi Zahir. Pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Zahir. Setelah tampilan seperti ini, kita klik membuat data baru. Setelah itu akan muncul seperti ini, buat data baru. Nah, kita input informasi perusahaan yang ada pada soal, mulai nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, kota, kode pos, maupun nomor telepon. Kemudian jika sudah selesai, kita klik lanjutkan. Selanjutnya, kita input periode akuntansi yang digunakannya. Bulannya, bulan Januari awalnya tahun 2020, tutup buku akhir tahunnya itu bulan Desember. Terus kalau sudah kita klik lanjutkan. Selanjutnya, yang ini kita klik lanjutkan saja. Terus kita pastikan, kita konfirmasi lagi data-data yang telah kita masukkan apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, kita langsung klik proses. Kemudian kita menunggu data yang tadi kita input diproses. Selanjutnya kita pilih bidang usaha perusahaan yang ada pada soal. Misalkan yang ada di soal adalah tentang perdagangan umum. Jadi pilih bidang usahanya itu perdagangan umum. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian klik ya, menunggu data diproses. Kemudian klik OK saja. Kemudian pilih mata uang yang digunakan oleh perusahaan. Pada soal, mata uang yang digunakan adalah rupiah. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian pilih juga mata uang asing yang mungkin digunakan oleh perusahaan. Namun, tidak wajib ditentukan pada saat ini. Klik lanjutkan saja. Kemudian klik selesai. Menunggu data diproses. Nah, kemudian jika semuanya sudah selesai di input, akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita input data pelanggan dan data pemasok. Dan caranya untuk menginput data nama alamat pelanggan dan pemasok, kita arahkan kursor ke data nama alamat. Kemudian kita klik tanda tambah data. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih dulu tipenya. Tipenya apakah dia customer atau vendor. Nah, karena kita akan mengisi data customer, kita pilih tipenya itu customer. Kita mulai isi dari ID-nya, nama perusahaannya, terus eh, kita juga harus masukkan alamat dan catatannya. Kita klik saja alamat dan catatannya. Kemudian kita input data alamatnya, kemudian klik rekam. Selanjutnya, begitupun dengan vendor, kita pilih dulu tipe vendor, tipenya itu vendor, kemudian kita isi datanya ID perusahaannya, kemudian alamat dan catatannya kita isi juga, sesuai yang ada di soal. Misalkan alamatnya di Jalan Danau Sentaraya nomor 1. Setelah diisi, kemudian kita klik rekam. Selanjutnya, setelah seluruh data customer dan vendor diinput, ini tampilan daftar customer dan vendor. Ini ada di kelompoknya, ada customer dan vendor. Kemudian selanjutnya, input data persediaan. Caranya itu kita pilih, arahkan kursor ke data produk, kemudian kita klik tambah data. Kemudian akan
muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita tentukan dahulu kelompok barangnya. Kita klik kotak kecil ini, terus karena eh, belum ada nama kelompok barang yang sesuai dengan informasi data persediaan perusahaan, maka nama kelompok barangnya ini, yang ini, produk satu ini harus diedit. Caranya, klik produk satu, kemudian klik edit. Sekarang baru kita input nama kelompok barangnya. Misalkan nama kelompok barangnya itu mesin. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita isi data barang atau persediaan sesuai informasi yang ada. Misalkan kode barang M001. Deskripsinya apa? Nama eh, barangnya itu Honda Tiger 200 cc 2012. Kelompok barangnya yang tadi kelompok mesin. Kemudian kita klik rekam. Nah, ini adalah tampilan seluruh daftar data persediaan yang telah kita input sebelumnya. Dari mulai ada yang terakhir ini adalah kanvas rem depan Tiger 2012. Selanjutnya, kita input data harta tetap. Untuk input data harta tetap, masih tampilan yang sama seperti sebelumnya. Kita pilih, kita arahkan kursor ke data harta tetap, kemudian klik tambah data. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita input data harta tetap dengan sesuai yang ada pada soal. Seperti nama harta tetapnya, kelompoknya kelompok apa. Misalkan contohnya ini PC, kelompoknya itu mesin dan peralatan, tanggal belinya, harga belinya berapa, terus nilai residonya ada apa enggak, terus umur ekonomisnya juga. Kemudian klik rekam, klik OK, konfirmasi iya. Nah, selanjutnya kita akan menginput saldo awal rekening dari saldo awal neraca. Itu saldo akhir tahun 31 Desember 2019 atau saldo awal 1 Januari 2020. Nah, tapi sebelum input saldo awal, kita ubah dulu nama akun yang belum sesuai dengan informasi yang dimiliki perusahaan dengan klik daftar data pada data rekening. Nah, kita klik daftar data, kemudian akan muncul seperti ini, misalkan dalam neraca adanya itu Bank BCA, bank yang digunakannya itu Bank BCA. Karena di sini masih bank, kita pilih bank, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih edit, klik edit. Kemudian muncul seperti ini, namanya kita tambahkan BCA, yang tadinya bank menjadi Bank BCA. Kemudian kita klik rekam. Nah, eh, tapi kalau misalkan tidak ada nama akun yang dapat diedit, nama akun yang sejenis tidak dapat diedit, kita klik add data. Nah, setelah klik add data, kita harus tahu klasifikasi akunnya itu apa. Misalkan, kita akan membuat akun deposito Bank Singapura yang belum ada sebelumnya. Kita klasifikasinya itu pilih bank. Kodenya kita sesuaikan, kemudian nama akunnya itu deposito Bank Singapura. Kemudian jika sudah selesai, kemudian kita klik rekam. Kemudian begitupun juga nama akun persediaan itu harus disesuaikan. Misalkan di sini ada persediaan satu dan persediaan dua, kita klik dulu persediaan satu, kita klik edit seperti tadi. Eh, nah, editnya sama seperti tadi. Nah, akun persediaannya itu disesuaikan. Misalkan seperti yang ada pada neraca, itu ada persediaan mesin dan persediaan spare part. Nah, kemudian kita masukkan saldo awalnya. Cara memasukkan saldo awalnya itu kita klik setting, klik saldo awal, kita klik saldo awal akun karena kita akan input yang dari neraca saldo akhir tahun 2019 tadi. Kemudian kita input ke sini ke tampilan ini.
dimulai dari di paling atas, ada kas kecil, ada kas, kemudian sampai bawah, sampai ada laba ditahan. Nah, kita harus memastikan historical balancing dan nilai sebesarnya ini itu harus nol. Jika semuanya sudah nol, historical balancingnya nol dan nilai sebesarnya itu nol, kemudian baru kita klik rekam. Selanjutnya, kita akan input saldo awal piutang. Input saldo awal piutang itu sama seperti tadi, kita klik setting, kita klik saldo awal, kita pilih saldo awal piutang usaha. Kemudian, kita setelah tampilan ini muncul, kita klik baru, kemudian kita pilih nama pelanggan dengan cara kita klik tanda kotak kecil ini, terus kita pilih nama pelanggannya siapa. Misalkan nama pelanggannya itu Raja Motor, kita klik, terus klik OK. Kemudian kita eh, isi data-datanya lain seperti tanggalnya, nomor invoice-nya, nilai utangnya berapa, termasuk termin pembayarannya juga diisi. Kemudian jika sudah kita klik rekam. Eh, Kalau misalkan semuanya sudah diinput, ini daftar saldo-saldonya. Selanjutnya, kita input saldo awal hutang. Sama seperti tadi, caranya itu kita klik setting lagi, saldo awal, kemudian saldo awal hutang usaha. Nah, di mengisi saldo awal utang usaha, kita klik baru, kemudian eh, di nama pemasok atau vendor, kita klik icon kotak kecil ini, kita pilih nama vendornya, misalkan Astra Honda, baru kita klik OK. Kemudian kita isi informasi yang lain, tanggalnya, nomor invoice-nya, nilai hutangnya, dan termin pembayarannya juga. Kemudian kita klik rekam. Selanjutnya, eh, ini adalah daftar saldo awal hutang usaha. Nah, selanjutnya kita juga akan menginput saldo awal persediaannya. Sama seperti tadi, caranya sama. Kita klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal persediaan. Nah, di mengisi saldo awal persediaan, kita pilih dulu kode barangnya. Misalkan yang akan kita isi itu yang kode M001 Honda Tiger 200cc 2012. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita isi stok awalnya berapa dan harga pokok satuannya itu berapa. Baru kita klik rekam. Kemudian ini adalah daftar saldo awal persediaan yang sudah diinput. Eh, ini seperti ini. M001 yang tadi kita input, Honda Tiger 200cc 2012, jumlahnya 5 dengan harga pokok 1 juta, total nilainya itu 5 juta. Kemudian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di transaksi yang pertama yaitu ada transaksi sewa dibayar di muka, di mana PT Kaisar Motor itu membayar sewa kepada PT Rumahku Jaya. Jika ada pembayaran sewa di muka, pertama itu kita masuk ke kas dan bank, lalu pilih kas keluar dan pilih penerima. Jika penerimanya belum ada atau belum terdaftar, maka kita bikin penerima baru. Kemudian isi data seperti yang sebelumnya pernah dilakukan. Lalu input nominalnya. Nominal itu ada 24 juta dan rubah tanggalnya pada 1 Januari tahun 2020. Terus pilih nama akun dengan nama akun sewa dibayar di muka dan klik rekam. Di transaksi yang kedua ada pembelian aktiva tetap,
Jika ada pembelian aktiva tetap, maka pilih menu pembelian, lalu pilih menu invoice pembelian dan input barang aktiva tetap yang dibeli. Jika sudah selesai, maka direkam. Jika ada transaksi seperti ini, maka mengubah daftar data harta tetap. Jadi data harta tetap itu di input lagi sesuai dengan harta tetap yang dibeli. Input data harta tetap sesuai dengan yang dibeli, lalu kemudian klik rekam. Transaksi ketiga yaitu pembayaran piutang. Jika ada pembayaran piutang, maka masuk ke menu penjualan dan pilih pembayaran piutang usaha. Pertama kita pilih dulu pembayaran piutangnya itu dari siapa. Di sini di transaksi ketiga yaitu pembayaran piutang dari PT Raja Motor sebesar 5.940 pada tanggal 3 Januari 2020, yaitu pelunasan faktur INV strip 001 dan INV strip 002. Lalu di input di menu pembayaran piutang, yang pertama pilih penerimanya dari Raja Motor, ubah tanggalnya menjadi tanggal 31 Januari 2020, lalu klik nomor invoice. Pilih invoice INV 001 dan INV 002. Jika sudah selesai, lalu klik rekam. Lalu di transaksi yang keempat yaitu adalah pembayaran hutang. Di sini PT Astra Honda mengeluarkan faktur di mana PT Kesar Motor itu membayarkan hutangnya pada tanggal 4 Januari 2020 sebesar 7 juta. Jika ada pembayaran hutang, maka masuk ke menu pembelian dan pilih pembayaran hutang usaha. Pertama kita pilih dulu penerimanya yaitu Astra Honda dan ganti tanggal menjadi tanggal 4 Januari 2020. Lalu pilih invoice-nya ya INV strip 001 dan sesuaikan saldonya itu pembayaran hutangnya 7 juta dan klik rekam. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi kelima yaitu penerimaan pendapatan bunga bank. Pada tanggal 4 Januari menerima pendapatan bunga bank dari Bank BCA sebesar 555.000. Jika ada transaksi seperti ini, maka pilih menu yang buku besar dan pilih transaksi jurnal umum. Lalu pilih tanggalnya di tanggal 4 bulan Januari 2020 dan pilih akunnya. Akun pertama yaitu kas 555.000 dan di kreditnya ada pendapatan lain sebesar 555.000 dan klik rekam. Lalu selanjutnya di transaksi ke-6 ada penjualan barang secara kredit. PT Kaisar Motor mengeluarkan faktur kepada Raja Motor pada tanggal 5 Januari 2020 dengan termin 2/10N/30. Di sini Raja Motor membeli barang rantai gear Tiger sebanyak 5 pieces dengan harga jual 200.000 dan kanvas rem depan Tiger 2011 dengan sebanyak 5 pieces dengan harga 50.000 dan ada pajaknya 10%. Jika ada transaksi penjualan secara kredit, maka pilih menu penjualan. Sebelumnya di transaksi yang 6 ini ada uang muka penjualan, maka kita klik dulu di uang muka penjualan, klik tambah, lalu input informasi yang berada dalam faktur penjualan, yaitu ada uang muka penjualan sebesar 500.000, lalu klik rekam. Setelah itu masuk ke invoice penjualan, pilih nama pelanggan yaitu Raja Motor, ganti tanggal pada tanggal 5 Januari 2020, lalu
input barang pertama yaitu rantai gear Tiger 2012, dikirim 5 pieces dengan harga jual 200.000 dan totalnya 1 juta dan masukkan pajak 10%. Selanjutnya ada kanvas rem depan Tiger 2011, dikirim 5 pieces dan harga jualnya 50.000, lalu ditambahkan dengan pajak 10%. Di sini ada termin pembayaran, di input termin pembayarannya yaitu 2% dengan hari diskon 10 hari dan tanggal bayarnya 30 hari. Jika sudah selesai, lalu klik rekam. Baik, saya akan melanjutkan transaksi 7, biaya bensin, parkir, dan tol. Di sini kita masuk ke modul kas dan bank, arahkan kursor ke kas keluar, lalu klik tambah data. Kemudian input nama penerimanya, terus input informasi yang berada dalam bukti kas keluar. Selanjutnya transaksi 8, pendapatan jasa servis. Di sini kita masuk ke modul penjualan, kemudian arahkan kursor ke invoice penjualan, lalu klik tambah data, masukkan data pelanggan, kemudian input informasi yang berada dalam faktur penjualan. Transaksi 9, penambahan modal dari pemilik. Pertama masuk ke modul kas dan bank, arahkan kursor ke kas masuk, lalu klik tambah data, kemudian input informasi yang berada dalam butik kas masuk. Selanjutnya transaksi 10, pembelian inventory. Selanjutnya masuk ke modul pembelian, kemudian arahkan kursor ke invoice pembelian, lalu klik tambah data. Baru masuk ke nama pemasok, masukkan data-datanya, input data barangnya yang sesuai informasi yang berada dalam invoice. Transaksi 11, pembayaran hutang atau menggunakan giro mundur. Pertama masuk ke modul pembelian, klik pembayaran hutang usaha, masukkan penerimanya, atur tanggalnya, terus info informasi yang tertera yaitu pembayaran utang kepada Yamaha, baru masukkan invoice-nya dan jumlah bayarnya. Di sini kita informasi transaksi bahwa yang terjadi ini adalah transaksi giro, maka ada nomor giro yang akan tersedia yaitu BG 123456. Baru klik OK. Transaksi ke-12, pendapatan jasa servis dan barang. Di sini kita masuk ke modul penjualan, kemudian arahkan kursor ke invoice penjualan, lalu klik tambah data. Baru masuk ke nama pelanggan. Setelah masuk ke nama pelanggan, baru masukkan deskripsi pesanan sesuai informasi yang ada pada faktur penjualan. Karena barangnya berbeda jenis, maka pendapatan jasa servis dan penjualan barang di input terpisah. Pertama, jasa servis motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 201011200057. Di sini saya akan melanjutkan transaksi dan transaksi berikut. Sekarang transaksi ke-13 yaitu pencairan giro keluar dokumen transaksi nomor 13 ya di tanggal 23 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi 16 Januari 2020 pada PT Yamaha. Di sini kalian pilih menu kas dan bank, lalu geser ke bawah kanan ke giro keluar, klik daftar data yang titik 3 garis-garis ini.
akan muncul tampilan seperti ini. Klik pilih giro yang akan dicairkan, yang itu Bank BCA yang atas nama PT Yamaha. Lalu pilih klik bawah, lalu pilih kursor ke arah bawah, pilih giro cair yang di lingkar seperti ini. Sudah, itu saja. Lalu kita ke transaksi ke-14, yaitu penghapusan piutang. Di tanggal 25 Januari 2020, melakukan penghapusan piutang dari PT Raja Motor. Invoice-nya nomor 000001 senilai 975.000. Dialokasikan ke akun kerugian piutang. Nah, kita pilih menu di penjualan, lalu pilih yang namanya piutang usaha. Klik daftar data ini, yang di lingkaran ini, yang titik 3 garis-garis. Kemudian pilih yang akan dihapus piutangnya, yaitu Raja Motor, dari PT Raja Motor. Lalu klik perincian. Nah, pilih sesuai nominal yang tadi disebut, yaitu 975.000 dengan invoice yang sama. Nah, sehabis itu, klik Ward Off yang di pojok kanan bawah ini untuk penghapusan piutang usaha. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, isilah tanggal sesuai yang dari soal tersebut dengan nilai yang sama, cek kembali kode perkiraan penghapusan piutangnya di kode akun kerugian piutang. Jika sudah, klik rekam. Oke, itu saja transaksi selanjutnya yang ke-15, yaitu 29 Januari yaitu penyesuaian barang rusak. Di tanggal 29 Januari 2020 ada satu kanvas rem depan Tiger 2012 dengan kode S004 dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Di menu ini kita pilih persediaan, pilih pemakaian atau penyesuaian barang, lalu klik tambah data yang berbentuk lambang plus ini. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu isi informasi sesuai yang soal tadi tersebut, tanggalnya dicek kembali, penyesuaian persediaan boleh seperti ini. Nah, klik kode yang sesuai akun tadi, S004 dengan nama barang yang sama. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Seharusnya bukan angka 1, tapi ditambahkan min di depannya, min 1, karena kita akan mengurangi barang yang ada di gudang. Lalu, setelah itu, klik pilih akun. Akunnya pilih yang bacanya kegagalan material untuk akunnya. Setelah sudah, klik rekam. Oke, selanjutnya transaksi ke-16 yaitu alokasi sewa per bulan. Di tanggal 30 Januari 2020 yaitu biaya sewa kantor sebesar Rp2.000.000 untuk bulan Januari 2020 yang telah dibayar pada 1 Januari 2020 untuk 12 bulan pada PT Rumahku Jaya. Untuk menunya yaitu kalian pilih buku besar, pilih transaksi jurnal umum, dan klik tambah data karena data baru. Nah, muncul tampilan seperti ini. Lalu input informasi sesuai soal tadi dari tanggal, keterangan boleh disamakan seperti ini, jurnal umum pembebanan biaya sewa kantor bulan Januari 2020. Pilih kodenya di kolom sini, pilih beban sewa, nama akunnya, beban sewa kantor, di debitnya,
kalian isi 2 juta rupiah sesuai transaksinya. Lalu untuk kreditnya, pilih kode akun di bagian kolom ini, pilih sewa dibayar di muka, akunnya, lalu klik di kolom kredit sebelah sini. Boleh diklik aja atau langsung manual, karena bisa otomatis juga. Nah, jika sudah balance, angkanya 00 di bawah sini, baru klik rekam. Jika tidak, berarti ada kesalahan penginputan. Selanjutnya, untuk transaksi selanjutnya yaitu tutup buku bulan. Nah, tutup buku bulan di Januari 2020 agar terbentuk jurnal penyusutan secara otomatis dan terbentuk laporan Januari 2020. Kalian ke tampilan menu ini, pilih paling atas yaitu tutup buku, lalu pilih tutup buku akhir bulan sesuai lingkaran merah ini, lalu klik ya untuk tampilan seperti ini, dan untuk tampilan seperti ini boleh kalian centang valuta asingnya, tetapi jika ada transaksi valuta asing seperti dolar, kalian harus dicentang. Klik proses, lalu karena ini ada transaksi valuta asing, jadi klik lanjutkan, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau jika ada transaksi valuta asing, karena tadi dicentang. Lalu ada kolom seperti ini, penyesuaian dari akun valuta asingnya, klik lanjutkan, klik lanjutkan lagi untuk tampilan seperti ini, dan klik OK untuk tampilan seperti ini. Lalu klik lanjutkan untuk tampilan seperti ini juga, dan lalu pilih proses seperti ini, dan klik ya saja. Oke, akan dilanjutkan ke contoh laporan keuangan yang dihasilkan. Di sini kalian untuk buat mencetak laporan keuangannya, di sini ada menu-menunya, klik di menu laporan, kalian bisa pilih dari laporan keuangan, laporan penjualan dan piutang, laporan pembelian utang, laporan barang, laporan lainnya. Di sini ada menu-menu tampilannya sesuai kebutuhan. Kalian tinggal pilih untuk mencetak laporan-laporan yang sudah terhitung otomatis dari aplikasi Zahir ini. Contohnya seperti laporan laba rugi standar, neraca perbandingan 2 kolom dari antara bulan Januari dengan bulan sebelumnya, laporan buku besarnya, dan laporan mutasi piutang, mutasi hutang, dan itu saja. Terima kasih untuk yang sudah bersedia menonton. Mungkin jika ada kesalahan kata dan penyebutan, mohon maaf untuk penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.